Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-174. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan pertempuran antara para pengikut Kiai Norowongso dan para penghuni padepokan itu pun menjadi semakin sengit pula. Satu-satu korban pun berjatuhan. Beberapa orang yang sempat telah menyingkirkan kawan-kawan mereka yang terluka agar mereka tidak terlanjur mati terinjak-injak kaki mereka yang sedang bertempur. Ketika matahari melewati puncaknya, maka langit pun bagaikan membara. Panasnya seakan-akan menyusup tubuh dan menghanguskan tulang. Sementara itu, pertempuran masih saja berlangsung dengan sengitnya. Ki Jogoprono memang harus bekerja keras menghadapi dua orang saudara yang semula disangkanya kembar. Kedua orang itu mampu bertempur berpasangan dengan rapat, saling mengisi dan saling melindungi. Mereka datang menyerang berganti-ganti, berurutan seperti gelombang yang didera oleh prahara, bergulung-gulung menghantam tebing. Tetapi Ki Jogoprono adalah seorang yang mumpuni. Ilmunya yang tinggi benar-benar telah mapan ditempa oleh pengalaman. Meskipun umurnya menjadi semakin tua, tetapi ia masih tetap seorang yang sulit dicari tandingnya. Sesaat demi sesaat, dua orang kakak beradik itu menjadi semakin berat. Serangan-serangan Ki Jogoprono tidak kalah garangnya dengan serangan-serangan kedua orang lawannya. Meskipun tidak terlalu sering, tetapi beberapa kali membuat kedua orang lawannya itu terkejut dan terpaksa berloncatan menjauhinya. Namun Ki Jogoprono tidak ingin pertempuran itu menjadi semakin berkepanjangan. Ia hanya seorang diri, sedangkan lawannya bertempur berpasangan. Pada saatnya maka ia harus memeras tenaga lebih banyak dari lawannya seorang-seorang. Karena itu, selagi tenaganya masih belum susut, maka ia harus berusaha mengakhiri pertempuran itu. Pada itu, pertempuran di sekitarnya masih berlangsung pula, bahkan semakin menebar. Para pengikut Kiai Norowongso tidak mau terkurung dalam batasan yang sempit. Karena itu, maka mereka pun berusaha untuk menebar semakin luas. Pada itu, Krendowo yang sempat mendesak Ki Jogoprono surut berteriak, "Mati kau orang tua yang sombong!" Tetapi Ki Jogoprono tidak mati. Ia sempat mengelakkan senjata Krendowo yang terjulur ke arah dadanya. Namun dalam waktu yang hampir bersamaan, Mingkoro pun berteriak, "Mati kau iblis tua!" Tetapi Ki Jogoprono justru tertawa. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kalian tahu artinya mati? Tutup mulutmu!" bentak Krendowo. Ki Jogoprono merendahkan dirinya. Senjata Krendowo terayun deras di atas kepalanya. Tetapi senjata itu tidak menyentuh kulit Ki Jogoprono.
Namun Mingkoro itu pun berteriak, "Kau tidak akan dapat luput dari tangan kami, iblis tua. Kau akan segera jatuh ke tangan kami, apapun yang kau lakukan." "Jangan banyak sesumbar," desis Ki Joko Prono sambil menghindari serangan Krendowo. "Jika aku memerlukan kawan, maka aku tinggal berteriak saja. Beberapa orang akan segera berdatangan dan membantu aku membantai kalian berdua. Tetapi bukan itu niatku. Aku masih ingin menjajaki kemampuanku. Apakah panasku masih lebih tajam dari panasmu? Apakah panas matahari senja masih mampu membuat air mendidih atau sekedar mengepulkan asap?" "Kau memang terlalu banyak berbicara," geram Krendowo. Namun kata-kata Krendowo terputus. Ki Joko Prono memang sudah mulai merasa letih. Ia sadar bahwa beberapa saat kemudian maka tenaganya tentu akan menyusut. "Apakah aku memang sudah tua?" bertanya Ki Joko Prono kepada diri sendiri. "Kenapa aku sekarang menjadi terlalu cepat letih?" Ki Joko Prono masih menguji dirinya sendiri, tetapi karena ia harus bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi, maka Ki Joko Prono memang harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Namun pada itu, meskipun Ki Joko Prono telah mulai merasa letih, tenaganya masih belum menyusut. Justru karena itu, maka ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu sebelum tenaganya benar-benar telah menyusut. Sementara itu, maka Krendowo dan Mingkoro pun telah berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Mereka pun ingin agar orang tua itu segera dapat diakhiri. Karena itu, maka kedua orang itu telah mengerahkan kemampuan mereka yang tertinggi. Seperti Gunung Serobo, maka keduanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan mengandalkan kekuatannya itu, keduanya telah mencoba menghimpit Ki Joko Prono dari dua arah yang berlawanan. Ki Joko Prono pun mulai merasakan seakan-akan kekuatan kedua orang lawannya itu meningkat. Setiap terjadi benturan, Ki Joko Prono memang merasakan tekanan yang kuat dari kedua orang lawannya. Namun kekuatan yang besar itu tidak menjamin kemenangan dalam pertempuran yang cepat dan keras itu. Dalam keadaan yang gawat itu, maka Ki Joko Prono telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghentikan pertempuran. Senjata yang sudah berada di tangannya itu mulai menyusup di sela-sela pertahanan senjata lawan-lawannya. Di bawah teriknya sinar matahari, maka kecepatan gerak Ki Joko Prono ternyata menjadi sangat menguntungkan. Justru karena lawannya mengandalkan kekuatan mereka. Ketika senjata Krendowo terayun dengan derasnya, maka Ki Joko Prono masih sempat untuk merendah. Namun bersamaan dengan itu, Ki Joko Prono telah berputar, sementara tangannya yang menggenggam senjatanya itu pun telah terentang. Putaran ujung senjata Ki Joko Prono itu ternyata berhasil menyusup di bawah pertahanan Krendowo. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar Krendowo itu berteriak nyaring. Umpatan-umpatan kasar terdengar meloncat dari mulutnya. Krendowo itu pun kemudian terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Ternyata ujung senjata Ki Joko Prono itu telah menggoyak lambungnya. Mingkoro yang melihat saudaranya terluka dengan serta-merta telah meloncat menyerang Ki Joko Prono.
senjata terayun dengan derasnya mengarah ke kening Ki Jogoprono. Namun Ki Jogoprono sempat melihat serangan itu. Sekali lagi ia dengan cepat merendah dengan berjongkok di atas satu lututnya, sementara ujung senjatanya terjulur lurus menggapai tubuh lawannya. Mingkoro terkejut, langkahnya terhenti, namun ia tidak tahu lagi apa yang telah terjadi. Ujung senjata Ki Jogoprono ternyata telah menggapai jantung Mingkoro. Ketika kemudian Ki Jogoprono menarik senjatanya, maka Mingkoro itu pun telah jatuh terjerembab. Tubuhnya terbanting di tanah, sementara nafasnya telah terputus. Krendowo melihat keadaan saudara laki-lakinya itu. Karena itu, dengan sisa tenaganya, ia berusaha menyerang Ki Jogoprono. Ki Jogoprono melihat serangan itu. Yang dilakukannya kemudian adalah sekedar menghindar. Dengan cepat ia bangkit dan meloncat ke samping. Serangan Krendowo itu tidak menyentuh sasaran, namun dengan menghentakkan tenaganya, sementara lambungnya sudah terkoyak, maka darah Krendowo seakan-akan telah diperas keluar. Sejenak Krendowo itu terhuyung-huyung, namun demikian banyaknya darah yang terperas sehingga tubuh itu menjadi sangat lemah. Perlahan-lahan Krendowo jatuh berlutut, namun kemudian tubuhnya itu terguling. Meskipun demikian, Krendowo itu masih sempat menggerang kesakitan. Ki Jogoprono termangu-mangu sejenak. Dipandanginya tubuh yang terbaring diam beberapa langkah dari tubuh Krendowo itu. Tubuh Mingkoro pun terbaring diam pula. Ki Jogoprono mengerutkan keningnya ketika ia melihat Krendowo itu kemudian telah bergerak. Dengan sisa tenaganya, Krendowo berusaha untuk merangkak mendekati tubuh adiknya yang telah tidak bernafas lagi. Bangkitlah Mingkoro, ayo bangkit. Kita bunuh iblis tua itu. Kita adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Segala kemauan kita terjadi. Ki Jogoprono memandang tingkah laku Krendowo itu dengan jantung yang berdebaran. Ketika ia melihat Krendowo itu mengguncang-guncang tubuh adiknya, maka dada Ki Jogoprono itu pun menjadi berdebar-debar. Ternyata Krendowo tidak mau melihat kenyataan sampai pada saat-saat terakhirnya. Bahkan kemudian Krendowo itu berusaha untuk bangkit. Dicobanya untuk mengangkat kepala adiknya sambil berkata dengan suara gemetar, "Bangkitlah Mingkoro, bangkitlah, kita tidak punya banyak waktu lagi." Tetapi Mingkoro sama sekali tidak bergerak lagi. "Mingkoro, Mingkoro!" Krendowo itu pun kemudian berteriak, "Kau kenapa, hei?" Sementara itu, darah dari luka Krendowo itu pun mengalir semakin banyak. Gerak seru teriakan-teriakannya membuat darahnya mengalir bergumpal-gumpal. Sementara itu, pertempuran pun masih berlangsung di mana-mana, tetapi tidak seorang pun yang sempat mendekati mereka. Para cantrik dari padepokan itu telah semakin menekan para pengikut Kiai Norowongso. Ketika ada seorang yang akan berlari ke arah Krendowo dan Mingkoro, maka seorang cantrik telah menahan mereka dan melibatnya dalam pertempuran. Ki Jogoprono yang menyaksikan tingkah laku Krendowo itu pun menjadi iba. Dengan hati-hati ia pun telah mendekatinya.
Tetapi Krendowo tidak menghiraukannya, seakan-akan ia tidak melihat lagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya selain adiknya yang telah terbunuh itu. "Kisanak," desis Ki Jogoprono, "jangan terlalu banyak bergerak. Darahmu akan semakin terperas dari tubuhmu. Tenanglah, berbaringlah dengan baik." Krendowo itu mencoba memandang wajah Ki Jogoprono, tetapi ternyata ia tidak lagi dapat mengenalinya. Selain matanya yang sudah menjadi kabur, nalarnya juga sudah tidak utuh lagi. Sementara itu, matahari di langit membuat pandangannya menjadi silau. "Siapa kau?" bertanya Krendowo. "Siapapun aku tidak penting bagimu. Tetapi tenanglah, berbaringlah. Aku sedang membangunkan adikku. Ia sudah terlalu lama tidur. Ia harus bangkit. Perang sudah dimulai. Perang sudah selesai. Biarlah adikmu beristirahat. Ia sangat letih." "Perang sudah selesai?" bertanya Krendowo. Krendowo itu termangu-mangu sejenak, tetapi tubuhnya sudah menjadi semakin lemah. Darahnya membasahi tanah, sementara tubuhnya sendiri juga sudah menjadi merah sebagaimana tubuh Mingkoro. "Perang memang sudah selesai. Beristirahatlah dengan sebaik-baiknya." Krendowo mengerutkan keningnya. Ia mencoba untuk mengamati wajah Ki Jogoprono, tetapi segala-galanya menjadi semakin kabur. Meskipun demikian, Krendowo itu pun meletakkan kepalanya di tubuh adiknya. Seakan-akan di luar sadarnya, ia berkata, "Aku akan tidur dahulu. Perang sudah selesai." Tetapi tiba-tiba Krendowo itu mengangkat kepalanya sambil bertanya, "Apakah kita menang?" "Ya, kita menang." "Kiai Banyu Bening sudah dibunuh?" "Ya, Kiai Banyu Bening sudah dibunuh." Orang itu tersenyum, namun kemudian kepalanya itu pun diletakkannya kembali. Ia masih akan berbicara lagi, tetapi terasa pedih di lambungnya. Krendowo masih mencoba tersenyum karena kemenangan yang telah dicapai oleh Kiai Norowongso dengan membunuh Kiai Banyu Bening. Namun senyuman itu adalah senyumannya yang terakhir. Krendowo pun telah mengakhiri hidupnya di medan pertempuran. Ki Jogoprono menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan tubuh dua orang kakak beradik yang semula disangkanya kembar itu. Pertempuran masih terjadi di sekitarnya. Para cantrik masih belum dapat mengusir lawan-lawannya. Bahkan pertempuran pun telah menjadi semakin meluas di mana-mana. Ki Jogoprono yang telah kehilangan lawannya itu pun kemudian melangkah mendekati arena. Beberapa orang pengikut yang sempat melihat Ki Jogoprono membunuh Krendowo dan Mingkoro menjadi berdebar-debar. Tengkuk mereka meremang, seolah-olah senjata Ki Jogoprono telah menyentuhnya. "Siapa yang akan menyerah? Menyerahlah!" teriak Ki Jogoprono tiba-tiba. Ternyata teriakannya itu berpengaruh. Para pengikut Kiai Norowongso menjadi semakin gelisah. Dengan lantang Ki Jogoprono itu berkata selanjutnya, "Hanya ada dua pilihan, menyerah atau mati." Beberapa orang pengikut Kiai Norowongso memang mulai memikirkan untuk menyerah. Namun seorang yang bertubuh tinggi dan besar itu berteriak, "Hanya ada dua pilihan bagi kami,
Menang atau mati? Apakah aku tidak salah dengar? Bertanya Ki Jogoprono. Menyerah atau mati? Tidak. Menang atau mati? Ki Jogoprono menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya orang itu termasuk seorang yang berpengaruh di lingkungan para pengikut Kiai Norowongso. Sambil berteriak, orang itu bertempur melawan dua orang cantrik-cantriknya. Katanya, "Kita sudah berada di ambang kemenangan. Tidak ada orang yang dapat menghalangi kita." Jantung Ki Jogoprono mulai tergelitik. Karena itu, maka ia pun mendekatinya sambil berkata, "Kau lihat, aku membunuh kedua orang yang semula aku sangka kembar itu. Jangan mengigau, aku tidak peduli apa yang telah kau lakukan, tetapi kami tidak akan menyerah." Ki Jogoprono yang mulai letih itu memang menjadi mudah tersinggung. Panasnya terik matahari, keringat yang membasahi tubuhnya, serta pertempuran yang menjalar kemana-mana membuatnya cepat mengambil keputusan. Orang itu harus dihentikan, kemudian yang lain akan mudah dikendalikannya. Karena itu, maka Ki Jogoprono pun telah mendekatinya sambil berkata, "Mulutmu memang harus dibungkam. Mulutmu yang akan aku koyakkan jika kau berani mendekat." Ki Jogoprono pun melangkah semakin dekat. Kemudian katanya kepada kedua orang yang bertempur melawan orang yang bertubuh tinggi besar itu, "Minggirlah, bantu kawan-kawanmu. Biarlah aku selesaikan orang ini." Kedua orang cantrik yang bertempur melawan orang yang bertubuh tinggi besar itu pun segera berloncatan menjauh. Sementara Ki Jogoprono telah memasuki medan. Orang yang bertubuh tinggi besar itu menggeram. Ketika Ki Jogoprono melangkah semakin dekat, maka orang yang bertubuh tinggi besar itu telah meloncat menyerangnya. Kemarahan memang sudah membakar jantung Ki Jogoprono. Karena itu, maka ketika orang itu meloncat menyerang, maka Ki Jogoprono telah bergeser selangkah sehingga serangan itu tidak mengenai sasarannya. Namun bersamaan dengan itu, senjata Ki Jogoprono telah terayun mendatar. Segores luka telah menyilang di dada orang itu. Terhuyung-huyung ia terdorong beberapa langkah surut. Orang itu masih sempat mengumpat, tetapi tubuhnya pun segera jatuh terguling. Orang itu memang tidak terbunuh, namun ia sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk bangkit. Sejenak Ki Jogoprono berdiri termangu-mangu bahwa orang bertubuh tinggi besar itu sudah tidak berdaya. Ternyata pengaruhnya memang besar sekali. Para pengikut Kiai Norowongso yang bertempur di sekitar tempat itu, hatinya menjadi semakin kecut. Dalam pada itu, Ki Jogoprono berteriak lagi, "Siapa yang akan menyerah akan mendapat perlakuan wajar. Tetapi siapa yang tidak menyerah akan mengalami perlakuan yang buruk." Tetapi masih juga ada pengikut Kiai Norowongso yang setia. Dengan lantang ia berteriak, "Hanya pengkhianat sajalah yang akan menyerah." Tetapi demikian mulutnya terkatup, maka ujung sepucuk tombak pendek telah mematuknya. Orang itu terkejut, tetapi ia sudah terlambat untuk berbuat sesuatu. Ujung tombak itu telah menghunjam dalam-dalam di dadanya. Ketika orang itu rebah di tanah, maka seorang cantrik dengan tombak di tangan telah bergeser menjauhinya.
Dalam pada itu, sekali lagi Ki Joko Prono berkata lantang, "Siapa yang akan menyerah? Yang keras kepala, seorang demi seorang akan mati di padepokan ini." Tidak ada seorang pun yang berani berteriak lagi ketika Ki Joko Prono menawarkan kesempatan sekali lagi untuk menyerah. Maka beberapa orang dengan serta-merta telah bergeser menjauhi lawan-lawannya sambil meletakkan senjata mereka. "Aku menyerah! Ya, aku menyerah!" Pernyataan beberapa orang itu telah diikuti oleh beberapa yang lain lagi. Semakin lama semakin banyak, sehingga akhirnya hampir semua orang yang bertempur di sekitarnya telah menyerah pula. Tetapi mereka yang telah bergeser jauh dari pintu gerbang itu tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di pintu gerbang itu. Karena itu, mereka yang tidak mendengar teriakan Ki Joko Prono tidak berbuat sebagaimana dilakukan oleh kawan-kawan mereka. Mereka masih saja bertempur dengan garangnya. Namun akhirnya mereka mengetahuinya pula kenapa banyak kawan-kawannya yang menghentikan perlawanan. Krendowo dan Mingkoro telah mati terbunuh. Sementara itu, di pintu butulan yang lain, Manggada dan Laksono masih bertempur dengan sengitnya melawan Parung Landung dan Paron Wojo. Anak-anak muda itu telah bertempur habis-habisan. Nampaknya pertempuran itu akan menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Namun sebenarnya lah, kegarangan Parung Landung dan Paron Wojo tidak mampu mengimbangi kemampuan ilmu Manggada dan Laksono. Kedua orang anak muda yang sudah ditempa di sanggar oleh ayah Laksono dan yang kemudian dimatangkan oleh pengalaman. Bahkan kemudian mereka telah ditumbuh besarkan oleh Ki Pandi dengan caranya. Tubuh Manggada dan Laksono menjadi liat dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang bagaimanapun juga rumitnya. Di hutan mereka menjalani laku yang berat pula, namun yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu mereka. Parung Landung yang merasa dirinya mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, semula merasa yakin akan dapat mengalahkan lawannya. Tetapi ternyata kemudian bahwa kemampuannya tidak dapat mengguncang ilmu Manggada. Goloknya yang besar setiap kali terayun tanpa mampu menyentuh sasarannya. Jika terjadi benturan, maka goloknya yang berat itu malah terasa sebagai beban. Di bawah teriknya matahari, maka ujung pedang Manggada mulai menyusup menembus pertahanan Parung Landung. Betapa kuatnya Parung Landung, namun ketangkasan Manggada ternyata sulit untuk diimbanginya. Demikianlah, maka perlahan-lahan tapi pasti Manggada telah mendesak lawannya. Ayunan golok yang berat sama sekali tidak menyulitkannya. Senjata yang lebih kecil justru terasa lebih berarti. Ketika ujungnya sempat menggapai tubuh Parung Landung, maka terdengar Parung Landung itu mengeluh tertahan. Parung Landung meloncat surut. Ia sempat mengusap bahunya dengan telapak tangannya yang menjadi merah. Ketika Parung Landung dengan geram melangkah maju, terdengar tidak terlalu jauh daripadanya. Paron Wojo berteriak kesakitan. Terhuyung-huyung ia melangkah surut. Namun kemudian tidak memberinya kesempatan. Dengan cepat Laksono memburunya.
pedangnya terjulur lurus mengarah ke dada. Paron Wojo masih berusaha menangkis, tetapi karena keseimbangannya sudah goyah, maka ayunan senjatanya tidak mampu menepis ujung pedang Laksono. Karena itu, maka dalam keadaan yang goyah, ujung pedang Laksono telah terhunjam di dadanya, langsung menyentuh jantungnya. Paron Wojo tidak mempunyai kesempatan lagi. Tubuhnya terdorong semakin jauh, sehingga akhirnya jatuh terbanting di tanah. Parung Landung yang melihat adiknya tertusuk di dadanya, berteriak memanggil namanya sambil meloncat menjauhi lawannya, memburu ke arah Paron Wojo terpelanting jatuh. Tetapi langkahnya terhenti ketika Laksono pun menghadangnya sambil mengajukan pedangnya. Parung Landung termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya Manggada maju selangkah demi selangkah mendekatinya. "Menyerahlah," berkata Manggada. "Kau sudah terluka. Kau tidak akan dapat melawan kami berdua. Sementara orang-orangmu tidak akan sempat menyelamatkanmu, karena mereka telah terikat dengan lawannya masing-masing." Parung Landung menggeram ketika ia memandang pertempuran di sekitarnya. Maka ia memang tidak dapat mengharapkan para pengikut Kiai Noro Wongso membantunya. Setiap orang harus berjuang untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, Manggada dan Laksono telah menjadi semakin dekat. Keduanya telah mengajukan senjata mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.